Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini yang cukup cerah sehingga kita bisa melaksanakan acara kajian online bertemakan ada Ramadan di rumah kita. Yang pada kesempatan ini insya Allah akan disampaikan oleh ibunda kita Haja Risa Fauzia Aristina. Baiklah para peserta sekalian, untuk melanjutkan atau mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti acara ini akan dibuka dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Suwaibah SPDI Al-Hafizah. Kepada ibunda kita Ustazah Suwaibah kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara yang selanjutnya pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah saatnya para pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan kajian Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibunda Haja Risa Fauzia Aristina yang bertemakan Ada Ramadan di Rumah Kita. Beliau adalah yang tidak asing lagi bagi kita dan sekaligus nanti kalau ada yang belum kenal untuk peserta, boleh sharing atau bertanya langsung. Sekilas, Ibunda adalah Ibu Mudir Pondok Pesantren Rodatul Ulum Kiai Haji Tholot Bapak Ahmad LC. Kepada Ibunda Risa Fauzia Aristina, kepada beliau kami persilakan. Bisa, udah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Alhamdulillah, mungkin sudah banyak yang lama ya tidak bertemu, terutama yang jauh-jauh ini banyak yang alumni ya. Alumni Raudatul Ulum. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di hari ke-11 ya, Ramadan. Betapa indahnya ya
kita bersyukur Allah masih memberikan kita nafas, ya, memberikan kita kesempatan, kesehatan, ya, kita bisa berpuasa di hari ke-11 ini, kita bisa bertemu kembali. Mungkin ada yang sedang sakit, barangkali ya, kita doakan segera Allah berikan kesehatan, ya. Mungkin juga ada yang sedang dalam perjalanan, ya, kita doakan juga agar safarnya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, ya. Ala kulli hal kita selalu bersyukur pada Allah bisa diberikan kesempatan sampai hari ini, sementara mungkin ada, ya, barangkali kita dengar beberapa musibah, ya, mungkin ada yang kehilangan teman, kehilangan orang tua, ya. Kita selalu berserah diri kepada Allah, ya, agar Allah selalu memberikan yang terbaik di sisa-sisa umur kita, ya. Jadi karena pada hakikatnya umur kita bukan bertambah tapi berkurang, ya. Baiklah, sebenarnya kita semua sudah banyak yang hafal, ya. Hafal artinya kita tahu tentang bagaimana cara kita menghadapi Ramadan, ya. Setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, ya. Mungkin ada yang sudah 30 tahun, ya, ada yang 40 tahun bertemu Ramadan, ya. Atau lebih dari itu, ya. Pada intinya Ramadan adalah bulan yang dari 12 bulan yang ada, ya, dalam kehidupan kita adalah sebuah bulan yang amat sangat kita dambakan. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali mumayyizat, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali kelebihan-kelebihan. Kalau di kehidupan pada umumnya, ya, biasanya kalau ada sesuatu yang kita kejar, ya, kita utamakan gitu, ya, biasanya kita akan bersusah payah untuk mendapatkannya, ya. Kalau dalam sejarah itu para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkannya, ya. Sementara mungkin kita barangkali karena kesibukan, ya, sehari-hari, kesibukan duniawi kita, ya, kita barangkali baru menyiapkannya H-1 barangkali, ya, atau bahkan ada yang mungkin berucap ya udah Ramadan lagi gitu, ya. Auzubillah, ya. Sementara para sahabat 6 bulan menyiapkannya, kemudian 6 bulan juga menjaganya, nilai-nilai itu semua, ya, nilai-nilai Ramadan. Kalau dalam kehidupan masyarakat umum, ya, ketika ada satu challenge ataupun katakanlah satu kondisi, misalnya contoh aja nanti tanggal sekian, misalnya contoh tanggal 1 Maret sampai 1 April akan diadakan promo, ya. Misalnya promo kalau ibu-ibu nih minyak goreng, ya. Promo minyak goreng tanggal 1 Maret sampai 1 April katanya minyak goreng dari harga 42.000 turun jadi 36.000 gitu, ya. Wah, tahu banget katanya ibu di harga minyak goreng. Jadi akhirnya kita langsung nyiapin, ya, menyiapkan segala sesuatu untuk bisa kita mendapatkan minyak goreng itu sebanyak-banyaknya, ya, di tanggal tersebut. Ya. Orang akan menyingsingkan lengan baju, akan bersiap-siap, ya, untuk mendapatkan promo tersebut. Nah, kalau Ramadan ini, kalau dikatakan kita ibaratkan seperti promo tadi, ya, banyak fadilahnya. Yang pertama di dalamnya ada ampunan, ya, ampunan Allah. Kemudian yang kedua dilipat gandakannya amal, ya, itu tawaran Allah, ya. Kemudian amalan-amalan
sunnah dihitung sebagai amalan wajib. Itu ada dalam sebuah hadis ya. Kan amalan itu kalau wajib dan sunnah itu beda pahalanya tentunya. Tapi di sini amal sunnah adalah wajib. Kemudian yang harusnya disebutkan pertama itu adalah para setan-setan itu dibelenggu. Ya. Sampai timbul pertanyaan, Bu, kenapa setan dibelenggu tapi kok masih banyak yang berbuat maksiat? Ya. Banyak sebenarnya versi orang-orang menjawab pertanyaan ini. Ada yang mengatakan yang dibelenggu katanya bapak emaknya baik. Setan yang dewasa, setan kecil tidak katanya. Ya. Ada lagi yang menjawab ya dengan versi yang berbeda-beda. Di antara penyebab ya, mungkin penyebab terjadinya satu amalan yang jelek ya. Satu maksiat itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama memang adanya godaan dari setan ya, iblis. Yang kedua adanya hawa nafsu dari sang pelaku sendiri ya. Jadi ingat dalam Al-Qur'an itu dikatakan a'udzu minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratun bisu ya. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu selalu ingin condongnya gitu ya, condongnya ke yang negatif ya. Asu, yang kejelekan ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ada masih tetap yang berbuat maksiat ya, masih ada yang ghibah, masih ada yang mencuri, masih ada yang melakukan maksiat ya, masih ada yang berzina, masih ada yang mabuk-mabuk dan segala macam, itu jangan nyalain setan katanya gitu kan. Itu salahkanlah diri Anda sendiri. Karena pada saat itu hawa nafsu Anda lah yang mengajak berbuat seperti itu. Ya. Makanya sering disebutkan oleh para ulama, ya bagaimana di ketika Ramadan kita bisa menundukkan hawa nafsu itu. Ya. Kita bisa mengalahkan dia ketika dia mengajak kita untuk berbuat maksiat. Ya. Kemudian apalagi kelebihannya? Banyak kelebihan Ramadan ya. Dilipat gandakan pahala. Kemudian pintu surga dibuka. Ya. Pintu neraka kebalikannya ditutup. Ya. Kemudian lagi ada kelebihannya di bulan Ramadan ada satu malam yang pahalanya itu lebih besar dari 1000 malam. Ya. Khairun min alfi syahrin. Ya, jadi kalau 1000 malam beribadah itu diibaratkan seperti 83 tahun. Jadi kalau kita pada saat itu qiyamul lail, maka qiyamul lailnya dihitung selama seolah-olah dia sholat selama 83 tahun. Ketika itu dia tilawah, maka tilawahnya juga seperti itu. Ya. Ada sebuah riwayat yang menyatakan kenapa adanya khairun min alfi syahrin, satu malam yang pahalanya seperti 1000 bulan. Ketahui bahwasanya umat-umat terdahulu itu, ya umat nabi-nabi sebelum Muhammad itu umurnya panjang. Ya. Ada yang 900 tahun, ada yang 700 tahun. Ya. Sementara umat Nabi Muhammad umurnya antara 60 sampai 80 tahun. Kalaupun ada yang 90 itu bisa dihitung mungkin dengan jari ya untuk saat ini. Ya. Seperti Rasulullah sendiri usia beliau adalah 63 tahun. Nah, ada yang menyatakan ulama menyebutkan itulah rahasianya kenapa Allah memberikan pahala khairun min alfi syahrin. Jadi kalau umat terdahulu umurnya 900 tahun ya ataupun 500 tahun pasti amalnya banyak. Pasti lihat ya tadi khairun min alfi syahrin ya, ada satu malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan ketika kita beribadah.
Jadi kalau tiap tahun misalnya 10 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar terus. Amin ya. Mudah-mudahan jadi amal kita 83 dikali 10, 830 tahun, Masya Allah. Ya, Allah ya Rob, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan. Ya, bagaimana mendapatkannya? Beribadahlah setiap malam. Ya, kata seorang sahabat, beribadahlah tiap malam maka kamu akan mendapatkannya. Ya. Jadi ketika promo-promo tersebut disampaikan Allah pada umat manusia, ya, kenapa kita tidak tergerak hati kita? Ya, jadi kalau urusan duniawi kita berebut, ya, rebutan minyak goreng tadi, tapi untuk yang urusan ukhrawi ini, ya, Allah udah ngasih begini, begini, oh banyak, ya. Satu kebaikan dibalas 10, 10 dibalas ada 100 cabang, wah banyak, ya. Tapi kita nggak yakin, ya, seolah-olah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, janji Allah itu seolah-olah kita nggak yakin, nggak percaya, ya. Padahal yang sering janji palsu siapa? Manusia. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalaupun kita berdoa Allah belum mengijabah doa itu, ya, bukan berarti Allah yukhliful mi'ad. Allah tidak menepati janji, bukan, ya. Tapi Allah mungkin belum memberikan ataupun kita dianggap belum layak, ya, belum pantas, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang cocok, kapan waktu yang tepat, ya. Nah, itulah pemirsa sekalian, ya, akhwati fillah, promo-promo yang ada di bulan Ramadan yang seharusnya kita bersegera, ya, bersegera untuk yang pertama tentu saja berdoa. Ya Allah, aku ingin mendapatkan ini di bulan Ramadan. Kita berdoa. Ya, boleh enggak Umi berdoa minta Lailatul Qadar? Boleh. Ya, boleh kita berdoa. Ya Allah, sehatkanlah aku ketika Ramadan, ya, seperti doa kita kan. Allahumma salimni Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya, atau seperti doa yang ketika mengilat hilal, ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam, ya. Rabbi wa rabbukallah. Jadi yang pertama memang berdoa, sesuatu yang paling ringan, ya, berdoa. Kita meminta dengan seluruh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan, dengan seluruh jiwa raga kita fokus, ya. Kadang-kadang kita nih sering berdoa, tapi kita nggak fokus dengan makna doa itu, ya. Kemudian kita menyalahkan Allah ketika doa itu tidak terkabul. Padahal kadang-kadang kita berdoa tapi bukan berdoa, gitu ya. Kita nggak tahu apa bacaannya. Sama seperti ada sebuah cerita orang-orang Indonesia yang suka pergi umroh, ya, bawa buku itu baca doa. Dia bukan berdoa, kata ulama siapa waktu itu di media sosial, itu bukan berdoa, itu baca doa. Dia bukan meminta, karena dia kadang-kadang nggak tahu bacaan itu artinya apa, gitu, ya. Padahal Allah tidak akan mengabulkan sebuah doa atau permintaan kalau yang bersangkutan tidak tahu apa yang dia sebutkan, tidak mengerti apa yang dia sebutkan. Akhwati fillah, ya, jadi itu sebagian mungkin sedikit, ya, ulasan tentang fadail, ya, fadilah Ramadan, ya, yang dijanjikan Allah. Sekarang kita nih yakin nggak, ya? Ya, yakin itu kan iman. Kita beriman enggak dengan yang Allah janjikan tadi, ya? Tapi kenapa kita lebih yakin janjinya manusia daripada janjinya Allah? Ya, padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan berbicara ada Ramadan di rumah kita, ya. Akhwati fillah, kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan kalau kita mungkin orang Indonesia masih tetap beraktivitas, ya, tetap tidak ada
Ada mungkin sebagian, kalau di zaman kami kecil dulu, itu sekolah yang memang libur total. Malah kata orang tua kami dulu, zaman Belanda itu nggak ada Ramadan orang sekolah. Tapi kita ingin mengisi Ramadan kita tidak dengan bermalas-malasan. Kalau di rumah kita ketahui apa ya, banyak yang mager istilahnya ya. Udah di rumah ada televisi, kemudian ada HP, ada kawan juga ngajak mungkin bukber sana, bukber sini, ya kan? Orang tua juga mungkin tetap mencari nafkah, ya tidak ada di rumah barangkali dan sebagainya, malah itu bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Jangankan untuk mencari fadilah puasa, kadang-kadang bersana sini malah kita nggak tarawih. Nauzubillah. Padahal tarawih itu hukumnya apa? Sunnah muakkad, ya, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Dia sunnah yang mendekati wajib. Jadi selayaknya tidak kamu tinggalkan, walaupun tidak bisa ke masjid. Ya, saya ingat dulu orang tua sering menasehati kami, kalaupun tidak bisa ke masjid karena capek dan sebagainya atau terlambat pulang dan sebagainya, maka tetap tarawih di rumah. Ya, jangan ada satu malam pun yang kalian lewatkan karena dia sunnah muakkadah. Ya, pahalanya sangat besar. Ya, dan tidak ada di bulan lain. Ya, jadi kalau kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi, ketahuilah bahwasanya dia tidak terdapat di bulan lain. Ya. Kalau Anda mau meninggalkan puasa tanpa sebab apapun, kata Allah, dia tidak akan bisa diganti walaupun engkau berpuasa selama 1 tahun. Ya. Kalau ada orang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, ya, dia meninggalkannya dengan sengaja, maka dia tidak dapat membayarnya walaupun seumur hidup dia berpuasa. Nauzubillah. Nah, di dalam keluarga, tentu saja kalau sini kita bicara keluarga ya. Ada mungkin elemen keluarga itu bapak, ibu, dan anak. Mungkin di rumah kita juga ada saudara kita, mungkin ada neneknya, ada kakek dan sebagainya. Di sini mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan bicara bahwasanya Ramadan itu tadi ya, dia bukan hanya ada di luar, tapi dia ada di rumah kita. Ya. Jangan sampai malaikat rahmat ya, ataupun pencatat amal kita Ramadan ini tidak sampai ke rumah kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya. Kalaupun yang tidak bisa keluar rumah ataupun nanti mungkin setelah libur kita pulang ke rumah masing-masing, jangan sampai Ramadannya hanya di pesantren. Ya. Oh, kalau di pesantren, ibu saya ini begini, saya tilawah 1 juz 2 juz sehari, tapi begitu pulang liburan, wah, kan itu di pondok aja adanya gitu ya. Jangan, nauzubillah. Atau hanya di 10 pertama atau 10 kedua, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama keluarga, bersama ibu kita, bersama ayah kita ya. Mungkin kalau muqaddimahnya barangkali ya kita sering membuat tarhib Ramadan ya. Tarhib Ramadan. Kalau di negeri di Timur Tengah kita perhatikan ya, ataupun di beberapa belahan dunia ya, betapa mereka itu sangat ya gembira gitu ya, sangat gembira akan datangnya banyak tulisan-tulisan ya, Ramadan Karim, ahlan wa sahlan ya Ramadan dan sebagainya ya, syiar-syiar ya. Sebenarnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya kita bisa bersemangat ya, terutama anak-anak ini kan butuh apa ya, kalau kita bilang kalau kita kan kalau beramal tuh ya karena Allah, juga karena itu. Iya, betul. Kita karena Allah. Tapi banyak hal yang bisa menjadikan kita tuh apa ya, lingkungan kita ini menjadi semangat gitu ya. Makanya banyak sekali kita lihat di televisi juga gerakan-gerakan sebelum masuk kepada Ramadan. Ya. Di antaranya mungkin kita yang pertama adalah silaturahim ya. Silaturahim, mungkin kita ada keluarga yang jauh ya. Mungkin ada yang neneknya jauh, ibunya jauh mungkin ya.
sudah lama tidak berjumpa, ya. Barangkali sebelum Ramadan itu sudah dihubungkan, atau ada barangkali yang udah lama nggak saling menyapa, ya. Maka baiknya kita menyapa, ya. Makanya budaya di Indonesia ini, alhamdulillah, kadang-kadang WA ya, WA, mohon maaf lahir batin, kita nih mau puasa, itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja, ya. Atau kita punya katakanlah tanda kutip musuh gitu ya, bukan musuh, orang yang tidak kita tegur selama 1 tahun, nauzubillah min dzalik, ya, kalaupun ada, ya. Rasanya nggak ada salahnya kalau walaupun kita mungkin merasa kita tidak bersalah gitu ya, kita duluan menyapa mereka, ya, kita duluan menyapanya, bahkan kalaupun kita meminta maaf gitu ya, minta maaf nggak apa-apa, ya, karena orang yang minta maaf lebih dahulu itu lebih mulia. Kemudian di dalam keluarga itu mungkin apa ya, kalau ini kan beda, misalnya ada anaknya yang masih kecil, masih usia SD, TK, ya kan? Kita adakan lomba-lomba, ya, fastabiqul khairat, dalam rangka ngejar kebaikan, ya. Nggak ada salahnya kita mungkin menargetkan kepada anak-anak, nanti kalau yang udah ini tilawahnya akan Umi kasih hadiah, ya, reward, ya, dikasih reward, ya. Atau yang sudah di rumah barangkali yang tidak di pesantren membuat halaqah pengajian, tadarus dan sebagainya. Itu banyak yang bisa dikerjakan, ya. Jadi di situ nanti Umi atau abinya bisa melihat tilawah anaknya ini udah tahsinnya seperti apa, ya. Mungkin kalau yang udah tahapnya hafalan bisa nyetor hafalan dan sebagainya. Banyak yang bisa dikerjakan. Nah, kemudian fastabiqul khairat juga dalam sedekah. Ya, bersedekah. Ya, misalnya kita tuh nyiapin kotak amal ya di rumah, kotak sedekah. Ayo pulang sekolah sedekah. Mungkin ada jatah jajan, mungkin ibunya mungkin ke pasar, ya. Ke pasar itu ada sisa belanja. Nah, itu bisa dimasukkan kotak amal. Nanti ketika mau hari raya dia dibuka gitu ya, tabungannya tadi dibuka, oh kita sampai segini kita bisa menyantuni ini dan itu. Kemudian juga audio ya. Kan kalau ibu-ibu nih di rumah nih sibuk ya, kalau sibuk masak segala macam nggak ada salahnya ada perpustakaan ataupun ada audio yang bisa mendengarkan. Jadi di rumah itu jangan didengarkan lagu-lagu dan sebagainya, tapi perdengarkanlah tilawah ya. Jadi mentasmi tilawah Al-Qur'an, mentasmi ceramah barangkali ya. Karena itu jauh lebih bermanfaat daripada nyetel TV ya. Kemudian TV-nya ngomong sendiri, ibunya ada di dapur ya, listrik habis, bayar listrik besar. Kemudian atau dengarkan lagu-lagu yang justru akan membawa pikiran kita kepada maksiat ya, nauzubillah min dzalik ya. Karena kalau ibu memperhatikan ya, kami sering perhatikan itu ketika di mobil misalnya, ya muslim tetap dia seorang muslim mukmin, tapi lebih senang dia mendengarkan musik ya, mendengarkan musik yang bukan religi ya katakanlah. Kalau sebagus religi apapun, memang lebih bagusnya mendengarkan tilawah ya, tilawah Al-Qur'an ataupun ceramah agama. Ya. Kemudian misalnya ibu dan anaknya bisa juga iftarus shaimin ya, menyiapkan ya. Kadang-kadang kan ketika Ramadan ini, ketika libur, mungkin anak-anak pulang ke rumah ya, mau nyoba menu ini, menu itu gitu ya. Ayo kita masak ini gitu ya. Nah, alangkah baiknya kata Nabi itu kuahnya dibanyakkan ya. Kalau kamu masak sesuatu masakan, kuahnya dibanyakkan, kemudian kalian berikan kepada tetangga ya. Ketika kalian memberikan sesuatu kepada orang lain dan dia memanfaatkannya untuk ibadah ya, misalnya kita memberikan masakan, dengan masakan kita itu dia menjadi kuat ya. Dia menjadi muslim yang kuat ya, yang sehat, karena apa yang kita berikan itu masya Allah pahalanya ya. Dia seperti diibaratkan seperti pahala jariah ya. Jadi jangan mengecilkan satu amal ya, cuma segini, beli kue cuma berapa ya, 3.000, padahal amal itu
Allah tidak pernah melupakan amal sekecil apapun ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Amal kecil apapun biji itu pun Allah tidak akan pernah lupa. Tapi kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan juga melihat amal yang jelek pun walaupun kecil juga nggak akan, ini cuma sedikit lah. Ini jahatnya dikit, mencurinya dikit. Tapi yang dikit itu lama-lama jadi bukit ya. Allah tidak lupa. Ya, makanya kita butuh selalu istighfar ya. Selalu istighfar setiap saat, istighfar. Kemudian kita yang bagus juga dikatakan oleh seorang ustadz itu baru-baru ini disebutkan kan ada satu kalimat, dua kalimat yang ringan tapi pahalanya besar ya. Itu sebuah hadis yang disebutkan kalimatani khafifatani apa? Ya. Ringan di lidah tapi berat timbangannya ya. Khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan ya. Tapi timbangannya berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ibu-ibu nih sambil masak, anak-anak sambil dengarkan apa gitu ya. Jadi jangan lupa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Malah dikatakan oleh seorang ulama itu pahalanya memenuhi langit dan bumi ya. Jadi kalau kita capek, mungkin capek lu udah tilawah ini udah 1 juz nih misalnya ya, atau udah kerja capek ya. Mungkin kita mau tidur sebentar barangkali, jangan lupa ya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya. Berat, memberatkan timbangan ya, timbangan amal. Nah, itulah mungkin sebagian ya pekerjaan atau amal yang bisa dilakukan oleh kita ya ketika berada di rumah. Ya, walaupun banyak sekali ya. Jadi kalau amal itu kan terbagi 2 ya. Amal mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Jadi sesuatu pekerjaan jika dia diniatkan karena Allah ya, dilakukan dengan ikhlas, maka dia terkategori ibadah. Misalnya kita menolong ibu kita mencuci piring ya, menolong ibu mencuci pakaian ya, membersihkan rumah. Seorang ibu ya memasak ya, sahur dan berbuka, malah dikatakan di bulan Ramadan ini yang borong pahala katanya ibu-ibu atau wanita, karena wanita paling banyak ya, paling banyak lahan jihadnya ya, menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur ya, kemudian juga tetap sholat malam, tetap pergi tarawih, masya Allah ya. Tidak ada yang dikatakan tidak, setiap detik pun kalau bisa semuanya mendapatkan pahala ya. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi liya'budun di situ ibadah bukan hanya sholat 5 waktu. Karena kalau sholat 5 waktu cuma 5 kali 5 25 menit cuma. Tapi bagaimana waktu kita yang lainnya itu bernilai ibadah ya. Anda mencari nafkah ya. Kadang tidak hanya bapak ya, ibu juga. Ada yang mengajar, ada yang berdagang ya. Rasulullah itu pedagang ulung ya. Tidak ada. Inna Allah la yansa amal abdin ya. Amal seorang hamba itu enggak akan dilupakan. Ya, jadi kita harus pede ya, harus percaya. Bukan pede, PA, percaya Allah ya. Kita harus percaya bahwasanya apa yang kita lakukan ini karena Allah. Nah, syaratnya itu tadi ikhlas, kemudian ada tuntunannya dari Nabi ya. Nabi, kita berdagang, Nabi seorang pedagang ya. Ada yang menjadi guru. Ini banyak ya, alumni RU jadi guru ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Jadi barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan. Jadi bukan hanya dakwah itu di atas mimbar ya. Jadi kita mengajak
orang lain, ya. Mengajar itu kan ngajak murid, ya, ngajak anak didik kita itu berbuat yang baik, ya. Mimman da'a ilallah, ya. Semua ilmu itu adalah milik Allah. Maka dia akan mendapatkan kebaikan dari ajakannya tadi, ya. Kalau diibaratkan tuh kayak multi level marketing lah, ya. Satu ngajak dua, nanti muridnya lagi ngajak lagi, ya. Ngajak terus. Bisa dibayangkan bagaimana pahalanya Rasulullah, ya. Rasulullah mengajari sahabat, sahabat mengajari tabiin, tabiin terus tabiin sampai oman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jadi sampai kepada kita, ya. Jadi pahalanya itu disebutkan dalam Al-Qur'an, satu pahala seperti 10 cabang. Dalam 10 cabang itu ada berapa? Umi Amah? 7. Terus 7 ada lagi bercabang terus, ya. Nah, jadi sampai sekian ratus pahala itu baru satu, ya. Baru satu. Bagaimana kalau muridnya atau yang diajak ini 10, nanti sampai rumah ngajak lagi ibunya. Ibu, kata ustazah di pondok tuh begini-begini. Nah, ibunya menjalankan. Terus ibunya pergi majelis taklim, ketemu kawannya, ya, ketemu teman, kata anak saya begini, dia dapat dari ustazahnya seperti ini. Nah, terus, ya. Bahkan yang namanya dakwah itu bukan hanya dengan kata-kata, ya, dengan perilaku, dengan pakaian kita, dengan gerik-gerik kita, ya, body language dan sebagainya, ya. Itu banyak yang menjadi ladang pahala, ya. Kemudian juga di Ramadan ini kita sering, ya, yang paling sering mungkin kita ini beres-beres lemari gitu, ya. Beres-beres lemari yang tujuannya kita ingin nyortir pakaian, ya, nyortir pakaian kita yang mungkin masih layak dipakai, jangan yang sobek, ya, yang masih layak dipakai, masih bagus, tapi nggak taunya biasa nih mak-mak nih kadang sempit, ya. Sempit, ada yang udah tambah gemuk atau kebalikannya, ada yang bertambah kurus, walaupun langka, ya. Jadi kita mulai menyortir pakaian kita, pakaian anak kita, pakaian suami barangkali, ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan itu untuk apa? Kita sedekahkan. Kalau bisa yang baru, alhamdulillah, ya. Karena ada kisahnya itu seorang sahabat bernama Sya'ban, ya. Sya'ban itu ketika sakratul maut, ya, Sya'ban itu berteriak, ada 3 teriakannya, kenapa tidak yang baru? Ketika ditanya kepada istrinya, ya karena Sya'ban ini pernah memberikan bajunya, karena pada saat itu di Saudi itu musim dingin, ya. Sahabat bernama Sya'ban ini ketika musim dingin, dia pakai baju 2 lapis. Yang satu baru sebelah dalam, yang agak lama di sebelah luar, ya. Nah, ketika ada orang lain yang mau yang dia lihat ketika dia masuk masjid ada orang kedinginan, maka dia kasihlah lembar yang luarnya. Nah, ketika sakratul maut, Sya'ban berteriak, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Ternyata dia mungkin melihat, ya, malaikat memperlihatkan amalnya. Pada saat itu yang tidak baru aja mungkin pahalanya besar, ya. Apalagi kalau pada saat itu dia kasih yang baru, ya. Ada hadisnya itu, apa hadisnya? Tidaklah katakan seorang itu beriman sampai tunfiqu mimma tuhibbun, dia menginfakkan apa yang dia cintai, apa yang dia sayangi, ya. La yu'minu ahadukum hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Seperti itu contoh, ya. Ada 3 waktu itu Sya'ban berteriak, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Ya, semuanya itu apa? Pada saat itu Sya'ban pernah makan roti, terus lewatlah orang yang tidak
makan ya, artinya dia kelaparan. Nah, Sa'ban membelah rotinya. Begitu dia tampakkan dengan pahalanya, Sa'ban berteriak, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya saya berikan pada dia gitu ya. Nah, kemudian teriakan yang satu lagi apa? Kenapa tidak lebih jauh? Jadi Sa'ban itu setiap hari ke masjid, masjid itu jauhnya kurang lebih 3 jam perjalanan berjalan kaki. Dan dia selalu ke masjid. Jadi tidak ke masjid hanya pada saat di hari wafatnya. Dan ketika sakratul maut datang, dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Masya Allah. Astagfirullah ya. Mungkin kita masjid kita belum 1 kilo lagi ida ya. Ya, tapi banyak alasan untuk tidak datang ke masjid. Nah, misalnya ya. Nah, itulah mungkin sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin ada di sini tanya jawab ya. Nanti mungkin akan kita perdalam lagi materi kita ini dengan adanya diskusi ataupun tanya jawab. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya saya berikan kepada pembawa acara, Ustazah Amalia. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Risa yang telah memaparkan kajian kita pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah kita dengarkan bersama kajian kita pada pagi hari ini, Ramadan di rumah kita, yang disampaikan oleh Ibunda kita Haja Risa Fauzia Ristina. Para peserta, hadirat wal hadirin sekalian, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bisa di chat atau sekalian bisa langsung, dan untuk bersapa atau berbicara langsung di speaker, silakan di reset dulu, ya bisa angkat tangan, yang mau bicara nanti kami berikan kesempatan, sambil menyapa ibunda kita, dan juga yang mau bertanya silakan langsung kepada pemateri. Dan bisa di chat juga, nanti kita bacakan. Tapi lebih afdolnya kalau mau berbicara langsung itu mengenalkan dirinya dari mana. Mungkin ada yang dari jauh, luar provinsi atau luar negeri. Soalnya ada yang dari Bengkulu, Umi Danila. Tadi jauh hari sudah standby. Ada yang dari Muara Enim ini, Prabu Muli, Umi Ernita. Ini yang para senior-senior, Bu, ya. Tadi disampaikan beberapa hal. Yang pertama pembukaannya adalah fadilah Ramadan, terus dilanjutkan dengan bagaimana kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan di rumah kita untuk menjadi rumah yang lebih Islami. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh ibunda kita. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menambah semangat dan gairah kita mengisi amal ibadah dengan melakukan hal-hal yang kecil, sebenarnya di rumah, seperti untuk anak-anak, mulai dari umur TK atau bahkan balita, anak-anak dewasa dan sebagainya.
Ya, silakan yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau angkat tangannya. Nanti kami berikan kesempatan. Atau di chat bisa. Hmm? Ya, ini ada masuk satu pertanyaan. Ya. Ya. Ada. Bentar. Ya, pertanyaan dari Subhan, ya. Assalamualaikum Umi, izin bertanya, bagaimana caranya nanti menjaga keseimbangan ketika anak-anak sudah pulang dari pesantren? Nah, ini oleh murid ini. Karena tidak bisa dipungkiri, mereka pasti akan bermain apa itu nonton, TV seperti HP atau bermain dengan hewan peliharaan dan sebagainya. Maksudnya bagaimana supaya kita bisa menjaga keseimbangan aktivitasnya itu dengan ibadah ya. Subhan. Silakan Ibu. Ini. Ya, bentar. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Subhan, ya. Mungkin Ibu udah lupa ini yang mana ya. Dulu, Wali Muriati Bapak Subhan berarti ya. Umi izin bertanya bagaimana caranya nanti menjaga keseimbangan ketika anak-anak sudah pulang dari pesantren. Ya, karena tidak bisa dipungkiri mereka pasti akan bermain, nonton TV, ya, bermain peliharaan dan sebagainya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sama ya, kita juga sama mengalami. Saya juga anak saya di pesantren semua ya, dulunya. Sekarang udah berkeluarga semua, alhamdulillah. Memang sulit, ya. Kalimat yang pertama itu adalah sulit, ya. Sulit bagi kita untuk membatasi anak-anak dari bermain, nonton TV, ya, dan sebagainya ketika dia pulang. Bahkan anak-anak biasanya ngomong, jadilah Mi atau Abi, ya, di pesantren udah tegang nian katanya gitu ya. Di pesantren lah banyak wajibat, ya kan? Tapi malah di rumah laca itu pula. Ya mungkin gini, ya, sekedar berbagi pengalaman, ya. Kita itu mungkin punya batas minimal, ya. Artinya bisa jadi dia sudah 20 hari di pesantren dengan batas maksimal, ya. Nanti di rumah tadi kita menjadikannya maksimal, tapi kalau tidak tercapai pun ya dia ada batas minimal. Bukan kita nyerah, bukan, ya. Kita tetap berusaha sampai dia semaksimal mungkin, ya. Yang pertama mungkin yang paling penting bagi kita adalah memahamkan, ya, memahamkan pada anak apa itu amalia Ramadan yang memang harus kita kerjakan tanpa mungkin anak itu merasa terbebani, tanpa harus selalu diawasi dan sebagainya. Yang namanya fase ya, marhalah
fase anak-anak itu pastilah kita tidak bisa menyatakannya 100% ideal, ya. Tapi minimal anak-anak tadi yang ditonton tadi yang tidak memberikan mudorot, ya, dari mulai tontonannya, waktunya, ya. Insya Allah. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ini yang pertama ya, berdoa dulu. Bapak Ibu tuh berdoa agar anak-anak kita diberikan Allah hidayah, dibukakan hatinya, ya kan, untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan, ya, menerima apa yang menjadi apa ya, kewajiban dia tadi, ya, memberikan dia pemahaman, ya, memberikan dia pemahaman atau mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, ya, mana yang boleh dan tidak boleh, tentu saja sesuai dengan kadar usianya, ya. Jadi semaksimal mungkin, Bapak, ya, semaksimal mungkin untuk mengadakan seperti itu. Atau dari sekolah sendiri sudah ada misalnya lembar muhasabah ya untuk membantu itu sebenarnya ya, secara bantuan secara administrasinya istilahnya ya. Oh nanti harus seperti ini ya. Nanti ketika pulang di rumah dari sekolah mungkin memberikan batasan-batasan. Ya, memang agak susah ya, agak berat. Ya, tapi disitulah letak perjuangan kita dan disitulah pahala yang telah Allah siapkan juga untuk Bapak dan Ibu yang bersusah payah ya untuk menjadikan atau mengajak anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kami jawab ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, begitu tadi jawaban dari Ibu Narisa untuk Pak Subhan ya. Dan ada lagi Ibu pertanyaan yang kedua Ibu Parwita. Ibu Parwita, Assalamualaikum Ibu. Saya Parwita, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa beribadah maksimal sementara kita dalam keadaan sakit? Ya, langsung saja mempersingkat waktu. Perlu kita sadari ya, sakit sehat itu adalah semuanya pemberian Allah. Ya, sakit sehat, lancar tidak lancar itu semuanya pemberian Allah. Jadi kita juga nggak boleh kesel ya, marah ketika Allah memberikan kita ujian, demam ataupun sakit. Jadi kita tetap berusaha ya semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak memberikan beban sesuai dengan kemampuan yang ada di kita. Ya. Ketahuilah bahwasanya sakit itu adalah sesungguhnya nikmat Allah ya, yang tanpa kita sadari bahwasanya kita mungkin disuruh beristighfar ya, karena dalam sakit itu ada yang namanya takfiruz dzunub ya, dosa kita itu diampuni ya. Bisa jadi orang kalau nggak pernah sakit dia nggak pernah tahu gimana nikmatnya sehat ya kan. Justru ketika nikmat itu dicabut kita tahu bahwasanya sakit itu sebenarnya banyak ya. Sakit itu mengundang istighfar, ada yang tulis ya. Sakit itu mengundang permohonan maaf ya. Ketika kita sakit kita nangis, ya Allah mungkin dosaku banyak. Coba kalau sehat terus nggak ingat kalau kita ternyata punya dosa ya gitu. Atau ya Allah jangan-jangan sakit ini karena mungkin aku ini kurang bersih. Akhirnya kita lakukan bersih-bersih seperti itu. Allah, aku ini mungkin makan sembarangan, ya kan sering tuh kita kalau sakit langsung evaluasi gitu. Saya makan apa ya? Kok sakit perut? Nah, jadi supaya kita jangan makan sembarangan, akhirnya kita berusaha untuk makan yang sehat. Nah itu banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya saya sendiri sering ya mentadabur masalah sakit ini karena memang sering sakit gitu ya. Jadi ternyata banyak nikmat Allah yang diberikan ketika kita sakit dan tidak diberikan ketika kita sehat. Ya, jadi pemahaman itu dibuat terbalik. Ya, kadang yang mungkin dalam pandangan manusia umum awam, ya bahwasanya sakit itu adalah sebuah ya memang sakit itu ujian ya.
mungkin kita mengatakan jangan-jangan karena banyak dosa. Bisa jadi karena banyak dosa. Tapi kalau kita mengatakan hanya karena banyak dosa, kita lihat Nabi Ayub itu 7 tahun kan, didera sakit yang luar biasa sampai istrinya meninggalkannya. Ya, kalau kita bilang oh Nabi Ayub kalau emang banyak dosa, wah Nabi itu banyak banget dosanya gitu, nggak bisa. Ya, kita menjawab seperti itu tidak. Ya, yang jelas itu adalah ujian dari Allah. Yang pada dasarnya hikmahnya adalah bagaimana kita bisa lebih baik lagi setelah kita sehat. Ya, mungkin kita selama ini kurang bersyukur. Ya, kadang kita sakit mata baru tahu, ternyata udah lemah sakit mata itu ya. Nah, ternyata selama ini kita kurang bersyukur. Mata kita tidak kita gunakan untuk melihat yang baik, ataupun mungkin selama ini kurang tilawah, kurang baca, kurang belajar, ya kan? Jadi nikmat mata itu pernah diceritakan oleh seorang sahabat itu 55 tahun beribadah baru setara dengan 1 biji mata. Masya Allah. Ya, astagfirullah. Ya, betapa kita kadang kita melihat orang yang tidak bisa melihat, baru kita sadar ya Allah, ternyata betapa banyak nikmat Allah. Itu baru mata, belum telinga, belum yang lain. Ya. Fa in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi dengan juga rasa syukur itu adalah dengan memelihara semua pemberian Allah. Ya, kita pelihara mata kita, ya kita pelihara tangan kita, telinga, mulut dan sebagainya. Itu pemberian Allah. Mungkin itu saja ya bagi kita, mudah-mudahan kita bisa tetap maksimal ya walaupun dalam keadaan sakit sesuai dengan kemampuan kita. Ya, lanjut. Alhamdulillah, tadi sudah dijawab bagaimana ketika kita sakit di bulan suci Ramadan ini atau dalam keadaan puasa, untuk kita bersabar, Bu ya, bersabar dan menerima takdir dari Allah itu adalah pahalanya sungguh luar biasa, ya enggak? Dan itu bagian daripada halangan yang syar'i, ya. Jadi pahalanya tetap besar, Parwita ya. Yang pertanyaan ketiga itu dari siapa tadi? Rika. Iro Lismawati. Tadi agak terlewatkan. Iro Lismawati. Ya. Assalamualaikum Umi. Tadi disampaikan kalau kita mengajak kebaikan, maka pahala akan berlipat ganda. Nah, misal kita share kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, ya. Contohnya share link, grup atau di grup-grup. Nah, itu mungkin yang dimaksud kita dapat kebaikan juga. Ya, terima kasih. Jawabannya iya. Kalau mau disingkat jawabannya iya. Kalau dulu mungkin kita ngajak orang, kita pergi ke masjid, kita pergi ke musola atau pergi ke majelis-majelis, terus kita ceramah, kita ngomong gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya teknologi dan teknologi ini kita gunakan sebaik-baiknya, kita sering nge-share link ya, share link, kemudian ada tulisan apa bagus, pengen banget. Tapi jangan lupa kita baca dulu. Ya, kita baca dulu, nanti kita langsung share aja gitu ya. Keseringan kan kadang seperti itu. Kita share dulu ya. Kita share dulu, maaf, kita baca dulu. Yang jelas manfaatnya untuk kita dulu gitu ya. Artinya kita tahu, misalnya link tentang apa ya, sebaik-baik orang yang puasa misalnya adalah yang sebaik-baik orang yang bersedekah adalah memberikan berbuka orang yang berpuasa misalnya. Nah, kita kalau bisa baca dulu atau kita juga ikut menjalankannya gitu ya, ikut mengamalkannya gitu ya. Walaupun tadi katakan yang kita ajak bisa jadi tidak ikut, iya, karena orang yang diajak itu kan tergantung hidayah Allah ya kan. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah orang yang kamu inginkan, sedangkan Rasul aja nggak bisa kasih hidayah untuk pamannya, ya kan? Walaupun pamannya membantu Rasul berdakwah, tapi Allah lah yang memberikan hidayah, ya. Makanya kita harus selalu berdoa, balik lagi
berdoa, ya, seperti para nabi dan rasul yang anaknya juga nggak mau, ya, nggak mau. Siapa itu Nabi Nuh, anaknya nggak mau ikut naik ke perahu, ke kapal, ya kan? Nah, jadi itu menandakan bahwasanya hidayah itu hanya Allah yang punya. Ya, jadi kita berusaha. Nah, pahalanya akan didapat ketika usaha kita itu, bukan hasilnya. Allah tidak melihat hasilnya. Orang, nanti, kamu udah dakwah nih orang 10 dapat 7 misalnya apa? Yang hasilnya ini nggak mau dia, kamu nggak dapat pahala, tidak, ya. Tapi justru usaha kita yang terus menerus itulah yang mendapatkan pahalanya. Ya, itu saja. Terima kasih. Lanjut. Kayaknya banyak pertanyaan ya yang harus dijawab. Lanjut Umi Ama. Ya, terima kasih ya, Ibu atas jawabannya. Iya. Selanjutnya dari Rika Syahril. Ya. Lagi ini. Izin bertanya Umi, kadang kita sebagai Umi, istri, kan pernah dong mau marah sama suami. Maaf. Jangan dimatiin dong. Iya. Maaf ya, tadi mati. Pertanyaan dari Rika Syahril. Rika Syahril, izin bertanya Umi, kadang kita sebagai Umi atau istri kan pernah dong mau marah sama suami atau anak-anak. Terkadang kita hilang. Bentar ya. Tadi ada. Ya. Dari Ibu Rika tadi ya. Nah, kadang kita itu mau marah karena memang agak emosian. Rika ini ya. Nah, gimana caranya kita menahan emosi? Wah, ini balik lagi ke pondok ini Rika nih. Atau bacaan yang baik, Umi, biar kita tidak emosi, ya, atau bisa kita mengendalikan itu, ya, emosi yang marah-marah itu. Ya, baik. Pertanyaannya, bagaimana menahan emosi? Ya, karena kita memang sudah dibekali Allah dengan emosi tadi kan, nafsa la ammaratun bisu. Ya, semua orang pasti punya emosi. Tinggal nanti bagaimana dengan puasa ini gejolak emosi itu kita kendalikan. Kenapa disuruh training 1 bulan? Supaya nanti keluar dari bulan Ramadan kita pinter mengelola emosi ini dengan bijak. Ya. Wajar ya, itu manusiawi, orang marah dan sebagainya itu wajar. Wajar sebenarnya. Nah, tinggal tadi dikatakan di sini oleh Rika, apakah Umi bacaannya astagfirullah? Boleh, ya. Ketika kita menahannya itu boleh kita dengan astagfirullah. Kemudian kalau dalam manajemen psikologi ya, kadang kita itu marah kan karena kita itu punya satu target ya. Oh, nggak boleh begini, pas begini suaminya melakukan ini dia marah, ya. Nah, ketahuilah bahwasanya pasangan kita ataupun anak kita itu adalah juga manusia sama seperti kita. Ya. Mereka tidaklah sempurna, ya. Kadang-kadang kan emosi itu timbul kadang kita masuk rumah, rumah kotor, langsung ngomel. Gitu ya. Nah, padahal pada saat itu yang ada di rumah tuh udah berusaha gitu loh. Ya. Contoh misalnya kita punya khodimah ya, punya pembantu. Itu kata Rasul, maafkanlah pembantu kamu itu, khodimah kamu itu 70 kali dalam satu hari. Bayangkan, begitu peluang untuk berbuat salahnya banyak, ya. Nah, disitulah kita memainkan peran emosi kita tadi itu apa ya? Istilahnya kalau dalam bahasanya Pak Ari Ginanjar tuh apa? Ari Ginanjar ya yang ESQ itu kecerdasan emosional. Ya, memang harus dilatih kecerdasan emosional, ya. Karena
orang lain selain diri kita itu juga punya emosi, dia juga punya kepentingan, dia juga punya perasaan, ya kan? Jadi jangan kita hanya mendahulukan apa yang kita inginkan. Ya, makanya ada di antara terapinya itu win-win solution ya. Jadi separuh-separuh gitu, ya, setengah-setengah. Misalnya ya memang targetnya begini, ya udah setengah jadilah sama-sama calling down ya. Jadi sama-sama calling down. Ketika sudah hilang rasa amarahnya tadi dibicarakan dengan baik-baik. Bahkan Rasulullah menyuruh kita berwudu ya. Kalau tidak ada wudu, berwudu. Kalau lagi berdiri katanya disuruh duduk ya. Coba sekali-sekali amalkan Rika ya. Jadi pas marah duduk. Nah, masih marah juga nguling ya. Atau berwudu, cepat-cepat berwudu ya. Atau kita juga dengan secara psikologis tadi pasangan kita bukanlah orang yang sempurna gitu kan, sama seperti diri kita ya. Tapi kata sahabat atau siapa itu pernah menyebutkan, kalau kau menyalahkan diriku gitu ya, kalau menyalahkan aku ini memang tidak seperti Musa gitu ya. Aku tidak seperti Nabi Musa, tapi aku juga tidak seperti Firaun gitu ya. Jadi setengah-setengah gitu ya, 50% kita untuk, karena memang kalau dalam berkeluarga itu banyak hal yang mungkin nggak cocok ya kan, karena dari dua pribadi yang jauh berbeda memang ya. Jadi ketika dia merasa ini emosi gitu ya, atau satunya berbuat kesalahan ya, yang satunya benar ya, kita kadang-kadang suka nyari pembenaran. Siapa yang paling benar, itu nggak bakal ketemu ya. Kalau dalam rumah tangga, aku loh yang benar, kamu yang salah gitu, nggak akan ketemu pastinya. Makanya ada win-win solution tadi ya. Jadi kita mengalah untuk menang. Mengalah, tapi nanti hal itu akan harus kita bicarakan ketika suasana sudah tidak emosi lagi. Nah, kalau tadi sebutkan dengan istighfar itu bagus ya, astagfirullah ya. Allahumma afriq alaina sabra ya. Ya Allah, berikan aku kesabaran ya. Sabit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami ya. Bisa, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Pokoknya semaksimal mungkin ya, emosi tadi kita tahan, karena tujuan dari pendidikan atau tarbiyah Ramadan adalah diantaranya kita bisa menjaga emosi ataupun amarah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Itu Bu Rika, jawaban dari Ibu. Semoga setelah ini tidak marah-marah lagi ya. Demikian tadi Ibu Rika, jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan setelah ini tidak marah-marah lagi ya. Masih ada Bu pertanyaan ini dari siapa, Miss Riyati. Masya Allah. Oh, ini agak berat juga pertanyaan Bu ya. Umi, aku nak nanya, Mi, cak mana caranya ngajak suami atau keluarga ya supaya mau beribadah dengan baik. Yang kadang sholatnya juga masih bolong-bolong, atau apalagi sholat subuh gitu. Nah, ini untuk anggota keluarga juga semuanya mungkin, ya. Silakan. Ya, makasih pertanyaannya. Bagaimana caranya mengajak suami untuk mau beribadah? Sebenarnya ini agak beririsan dengan pertanyaan tadi, bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah. Ya, hidayah itu milik Allah semata. Makanya kita pertamanya minta. Ya, saya pernah dengar ceramah Agim itu, Agim bertanya, Ibu, pemilik suami Ibu itu siapa? Jawabnya, ya Allah lah Pak AA katanya. Nah, kalau tahu Allah yang punya, mintanya sama Allah katanya. Ya, dengan gaya beliau tuh. Kalau tahu yang punya suami kita itu Allah, yang minta sama Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku. Umurnya lah sekian, masih baik kalau sholat, ya kan? Masih sholatnya mungkin bolong-bolong. Ya, padahal amal yang pertama akan diminta oleh Allah itu adalah yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Amal kita itu nanti kalau kita sedekahnya bertubi-tubi gitu ya, kita puasa Ramadan masih sholat dulu yang ditanya. Ya.
Masih sholat dulu yang akan ditanya pertama kali. Ya. Baterai Ibu habis. Nah, jadi begitu mungkin singkat ya. Jadi kita minta dulu sama Allah, ya, yang memiliki seluruh jagat raya ini, termasuk yang memiliki suami kita. Ya. Nah, kemudian seperti ini sama kami. Kamera. Dari doa tadi, kita coba mungkin kalau tidak punya apa yang kuat dari kita, Cepat ada yang temu dia di situ gambar antum ya? Yang muncul gambar antum. Ini cari dulu ya. Cari dulu ya. Nah ya. Belum. Jadi belum ada. Kan taruh dulu ini yang enggak mati. Jangan pakai kertas itu, Mi. Terus. Nah ya. Belum. Udah. Nggak usah. Masih mute ya? Nah, udah. Nah, belum itu. Belum, nak. Iya. Halo? Ibu lanjutkan ya. Di antaranya tadi setelah doa tadi kita tentu saja berusaha mencari orang ataupun tempat ya untuk memahamkan kepadanya bagaimana sesungguhnya kewajiban seorang mukmin itu. Ya, seorang muslim itu bunyal Islam ala khamsin ya. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama bersyahadat, kedua adalah wa iqamis shalah, salat. Ya. Salat. Ya. Jadi dia harus difahamkan kenapa dia harus sholat. Kenapa apa yang akan terjadi ketika dia meninggalkan sholat. Ya. Tentu saja kembalinya nanti kepada iqab ya, azab Allah kepada orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ada hidayah Allah ya, ketika Allah meredhoi, Allah akan memberikan hidayah. Ya. Tapi kita sudah lepas ya, istilahnya kewajiban kita sudah mendoakan, kita sudah mengajak, kita sudah mengajarkan dan sebagainya. Ya, jadi kita nggak usah merasa lagi nanti, aduh saya ini berdosa ya karena suami saya nggak sholat. Ya kalau udah diajak sholat nggak mau, didoakan juga Allah belum kasih hidayah ya nggak bisa lagi ya mau seperti apa ya. Kita berikan sarananya supaya dia mau ya pergi ke majelis taklim dan sebagainya sudah. Ya. Itu saja jawaban dari kami. Tadi sudah mendapat tanggapan untuk pertanyaan. Kayaknya yang terakhir ini masih ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Bisa ada di sebelah kanan ini nggak ada. Itu masuk. Nggak masuk. Masuk.
Kalau kayaknya enggak ada lagi, Bu. Ya. Habis ya? Siapa deh? Hadirin hadirat, mustami'un, mustami'at yang kami hormati dan yang berbahagia, karena pertanyaan juga sudah habis ya, sudah selesai, dan yang bertanya tadi beberapa sudah dijawab ya. Maka berakhir pula acara kita, acara kajian Ramadan pada tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa, bertemu lagi di lain waktu. Baiklah, ya. Pertama kami mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan pada Zoom meeting hari ini, dan mudah-mudahan kita akan bertemu dan lebih baik lagi dengan materi-materi yang lain. Terakhir adalah penutup doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Dah.